iya supir ini kan dompetnya siapa? Dompetnya siapapun. Coba siapa yang nggak minta sama supir? Iya betul. Jangankan oknum ormas. Iya. Oknum polisi. Ya. Mintanya ke supir. Janganlah dikit-dikit supir yang disalahin, apa-apa supir yang disalahin. Terlalu tertindas supir ini. Ya ini negara tutup mata, tutup telinga, berkibarlah bendera One Piece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channelnya Kandias. Ini channel baru, sengaja saya bangun channel ini untuk wadah suara-suara pekerja atau buruh yang selama ini selalu dibungkam. Tidak berlama-lama, langsung saja di sebelah saya sudah ada narasumber. Sekaligus beliau ini teman lama saya, jauh beliau saya panggil dari Lampung, sekarang di Bekasi. Ya. Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa ya Bang ya. Lama nggak jumpa itu. Jadi langsung saja kita ini ngobrol ini. Tidak menutup kemungkinan semua orang sudah pada tahu yang viral sekarang nih Bang. Tema kali ini kita akan bahas maraknya pengibaran bendera One Piece. Di kalangan supir maupun di masyarakat ya. Iya. Kayaknya seru banget ini buat kita bahas nih Bang. Iya, kalau di kalangan supir kemungkinan saya sedikit banyaknya tahu lah tentang kenapa bendera One Piece itu berkibar di truk-truk para supir di jalanan atau di garasi kan. Kalau menurut saya itu ya wajar aja tuh, karena supir ini kan suaranya selalu dibungkam oleh atasannya. Apa yang sudah jadi hak kita kadang dihilangkan, bukan hanya dibungkam, ada yang sudah ada dihilangkan, kadang kita bersuara benar namun dianggap salah. Supir-supir Indonesia ya, saya bisa ngomong kan karena saya sendiri ngalamin. Sebelum terlalu berat-berat yang kita bahas nih, ini sekarang posisi lu nih kerja nih Bang. Kerja. Statusnya apa nih? Supir. Statusnya supir. Oh, supir. Mitra ya. Oh, mitra. Ya, mitra. Udah lama Bang jadi supir Bang? Ya, dibilang lama enggak, ya dibilang enggak juga ya, udah lumayan lama. Apa ini kira-kira yang Abang bawain? Trailer kah? Kontainer kah? Trailer, kebetulan saya lagi main peti emas. Soalnya yang saya tahu ini, yang saya lihat, yang mengibarkan ini kebanyakan, saya belum pernah lihat trailer itu yang mengibarkan ya kebanyakan mobil-mobil kecil. Mobil diesel ya. Karena memang yang jualnya juga masih terbatas. Ya, sama aja sih, mau dia call diesel, ekkel atau tonton ataupun trailer juga ada. Saya juga pernah lihat beberapa mobil di jalan yang menggunakan bendera. Yang terpenting kan supir-supir juga, kita kan lagi bahas itu bukan masalah mobil ini malah. Nah kira-kira nih, menurut lo Bang nih, ini bendera ini wajar atau tidak kita kibarkan? Kalau masalah bendera ini, kalau wajar ya gua bilang wajar ya kan? Kalau enggak juga gua bilang enggak. Maknanya apa itu Bang kira-kira? Abang tahu nggak? Kalau makna bendera ini kan, tahuan bendera ini apa, One Piece ini kan dia muat dengan apa, kelakuan para pejabat negara. Sehingga di dalam cerita One Piece ini yang gua tahu ya, dia ini
mau melawan apa pembebasan atau muak dengan peraturan yang tidak masuk logika di negara ini. Ini versi beliau. Iya, Ini versi beliau. Ini versi saya. Nanti akan ada versi-versi yang lainnya guys. Karena sebagian ini di atas kita ini, bahkan di kalangan DPR ini sudah rapat dengan pro dan kontranya pengibaran bendera ini. Ada apa dengan bendera ini gitu loh. Itu mah orang-orang yang terlalu berlebihan aja. Sebenarnya nggak apa-apa lah, asalkan bendera ini berkibarnya tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Oh gitu. Iya. Karena boleh tetap harus paling atas tentunya. Dan beda tiang harusnya. Ya, bendera merah putih tetap harus dikibarkan karena kita kan menghargai pejuang-pejuang Indonesia, pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia lah, kita menghargai, maka wajib dikibarkan bendera merah putih. Nah, kalau perihal masalah bendera One Piece nih, apa masalahnya? Kenapa harus dilarang? Nah itu. Apa? Emang ada apa dengan bendera One Piece? Harusnya dengan adanya bendera One Piece berkibar, ini buat PR pemerintah. Ini kan artinya supir ini ya, karena saya supir. Makanya yang saya sebut supir ini udah muat dengan peraturan yang ada di negara ini, muak pula dengan peraturan yang ada di perusahaan. Siapa tahu mereka mengibarkan bendera One Piece bukan untuk negara, mungkin untuk perusahaan tempat dia bekerja. Untuk perusahaannya, betul. Iya. Betul. Kalau saya pribadi, kalau saya mau mengibarkan bendera One Piece, saya nggak jauh-jauh ke negara dulu. Saya kibarkan bendera One Piece untuk perusahaan tempat saya bekerja. Karena apa? Ya, saya bilang kita ini kalau mau ngomong negara ya terlalu jauh karena wawasan kita juga Terbatas, mungkin kurang cukup. Tapi kalau kita ngebahas perusahaan, ya sedikit banyaknya kita paham. Betul. Nah, kita berbicara dengan larangan dulu nih. Yang viral itu sudah banyak video-video yang menurunkan secara paksa bendera One Piece, ya kan. Bahkan sampai yang saya lihat itu di video, bahkan sampai yang turun tangan itu polsek, kepolisian, TNI Polri ya turun, kelurahan, RT, hanya untuk menurunkan, nanti cuplikannya ada, nanti saya perlihatkan, hanya untuk menurunkan bendera One Piece di sebuah rumah. Itu di sebuah rumah. Kenapa gitu? Ada apa? Saking takutnya. Sangat disayangkan. Kita ini mau supir, mau apapun itu profesi kita ini ya tidak terlepas dari status masyarakat Indonesia. Nah, dan menariknya yang mengibarkannya itu anak tentara juga. Anak tentara juga loh, Bang. Menariknya itu. Yang mengibarkan itu dan diturunkan oleh tentara juga. Dan kalau berbicara larangan, berarti kan harus berdasar dong. Harus berdasar, larangan pengibaran bendera tersebut harus berdasar, sedangkan undang-undang tersebut tidak melarang pengibaran bendera asal tidak lebih tinggi dari merah putih. Iya, maka saya bilang tadi, atau gue bilang tadi, ya, kalau kita selalu mendengar apa
kenapa atasan kita ini yang di atas kita lah pemerintah apa dia entah dia bupati, entah dia gubernur atau presiden sekali ya Prabowo apa ya ini bebas bebas. Saya juga melihat cuplikannya Prabowo katanya nggak jadi masalah, bahkan gubernur Jawa Barat nggak jadi masalah Ya, Pak Deddy. Pak Deddy Mulyadi kan tidak jadi masalah bendera dikibarkan asalkan tetap mengibarkan bendera merah. Artinya tidak ada larangan ya, yang mendasar. Kenapa harus diturun? Itu yang sangat disayangkan. Pertama itu, kedua kayak nggak ada kerjaan lain ini negara ngurusin bendera. Iya. Ya? Sebegitu takutnya Iya. pemerintah. Emang kenapa sih kalau bendera berkibar? Ada bendera loh. Harusnya PR pemerintah itu. Kenapa ini masyarakat gua? Mengibarkan bendera tersebut. Harusnya ya diundanglah masyarakat bawah. Supirnya sama sekali nggak ada perhatian. Di Indonesia ini supir sama sekali nggak ada harganya. Oke. Bahkan di dalam larangan ini saya baca situs web ya, katanya Menteri Hak Asasi Manusia pun ikut mengeluarkan suara dengan melarang pengibaran bendera One Piece ini. Ada apa kok sebegitu takutnya dengan bendera ini? Apa Ya. maknanya yang memang benar-benar dalam maknanya ini untuk kita semua? Ya, kalau gua pribadi ya terserah lah siapa yang mau larang. Siapa yang mau terlarang? Gua warga Jawa Barat, profesi gua supir. Gua kalau mau mengibarkan, gua kibarkan aja. Kenapa? Karena bapak gua gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak melarang. Itu dasar gua. Kalau gua mau mengibar, gua kibarkan aja. Iya, pro kontra berarti Bang ya. Iya. Itu orang-orang kalau gua bilang orang-orang nggak ada kerjaan itu yang ngelarang, apalagi yang menurunkan bendera itu mah orang-orang nggak ada kerjaan itu. Oke. Kita beralih ke status Abang nih sebagai supir. Kita beralih ke status supir. Dengan berkibarnya bendera tersebut kan di mobil nih. Nah, supir berarti dong, mewakili supir dong bendera itu kan. Apa sih? Memang ada banyak keluhan di supir ini. Kalau berbicara masalah keluhan, sangat banyak yang dikeluhkan dengan supir Indonesia. Berarti masih banyak. Banyak banget. Tidak sedikit berarti. Oh. Kalau saya harus ngomong, gua yang harus ngomong apa yang gua keluhkan di Indonesia ini tentang pekerjaan supir. Mungkin ya nggak kelar 1 bulan gua ngomong. Iya, nggak kelar 1 bulan. Sedangkan durasi kita cuma 1 jam ya. Iya, makanya nggak kelar 1 bulan kita kalau berbicara masalah Iya. keluhan ini ya nggak kelar 1 bulan. Salah satunya supir ini kerjanya di jalan. Supir kerja di jalan artinya rentan dengan kecelakaan. Tapi ada beberapa perusahaan, bahkan mungkin banyak beberapa perusahaan yang anteng-anteng aja tidak mengeluarkan BPJS Kerja. Oh, berarti untuk fasilitas supir ini belum terjamin ya? Ya. Masih banyak belum. Ada juga perusahaan yang terang-terangan melarang bawa helper atau kenek. Mobil trailer dilarang bawa kenek, dilarang bawa helper. Ini kan udah masuknya udah bener-bener salah gitu. Harusnya loh, mobil kecil aja kalau parkir tidak dipandu ya,
tidak dipandang itu sedikit susah. Nah, apalagi mobil gandengan trailer. ini. Iya, mobil trailer kita kan bangkanya 12 meter. Oh iya betul. Dilarang bahkan apa nggak zolim itu perusahaan kalau dipandang gua ya. Zolim itu perusahaan. Nah, sudah iya ada yang begitu. Ini pengalaman saya pribadi. Coba dipikir dengan logika aja lah. Dipikir dengan coba bawa hati nurani ya, renungkan. Gua bawa mobil 12 meter panjangnya, buntutnya ini 12 meter, kepalanya 5 meter, totalnya 18 meter ini mobil. Ketika katakanlah sepi order, kan rata-rata tidak begaji mobil. Iya. Kalau narik dapat duit, nggak narik nggak dapat duit, itu supir. Rata-rata di Indonesia itu begitu. Kira-kira pengalaman lu ini paling jauh nganter barang itu kemana bang? Dan paling dekat itu? Paling dekat, paling jauh kemana? Ya alhamdulillah kalau masalah situ mah kita udah sampai katakan kalau Sumatera ya, saya udah pernah ke Sumatera. Tanah air itu, tanah kelahiran itu. Tanah kelahiran, udah sampai Sumatera, saya udah Sampai Sumatera bang? Udah sampai Sumatera, kita udah pernah injak gas di Kalimantan, kita udah pernah injak gas di Papua. Papua sudah? Iya sudah, kita udah tinggal ke Sulawesi yang belum, ke NTB kita udah. Luar biasa. NTT kita udah, cuma Sulawesi yang belum. Luar biasa pengalaman abang ini. Jadi sampai saat ini kemana-mana saya kerja itu belum menemukan yang benar, perusahaan yang benar-benar menghargai banget jasa Supir. Oh, jadi seperti itu. Apa mungkin semuanya yang abang maksud ini di Indonesia ini semua perusahaan seperti itu semua? Ya, kalau semua ya enggak lah. Ada juga. Ya, ini kita bicara sisi buruknya dulu. Iya, ini sisi buruknya supir ini. Sisi buruk supir yang tidak mendapat fasilitas dari perusahaannya begitu. Iya. Saya beberapa kali pindah perusahaan. Ya, itu rata-rata tidak ada BPJS tenaga kerjaan. Ya. Gitu. Saya pernah bekerja yang ada BPJS tenaga kerjaan. Setelah saya resign, apapun alasannya, kalau menurut saya, apapun alasannya, resignnya itu alasannya apa? Keluar ke Paklari. Untuk apa? Untuk kepentingan supir itu sendiri. Ya? Entah itu untuk bayaran BPJS, entah itu untuk senjata melamar kerja ke perusahaan berikutnya. Penting berarti ya bang ya? Penting. Paklaring itu penting ya bang ya? Iya, tapi ada perusahaan yang beralasan begini begitu dan kemudian tidak mengeluarkan paklaringnya. Ada ya? Saya ngalamin. Oh, abang mengalami? Ngalamin kayak gitu. Berarti BPJS abang nggak bisa dicairin tuh? Nggak bisa. Cuman gara-gara paklaring doang? Iya. Luar biasa. Maka saya kerja itu nggak terlalu pro dengan perusahaan. Saya kerja di mana-mana nggak pro dengan perusahaan, karena menurut saya perusahaan sekarang ini ya nggak atasan atau pengurus disebutnya ya kalau di supir. Oh, pengurus supir ini kadang-kadang ngebuat peraturan di satu pihak. Mana ada, saya pernah kerja di satu perusahaan ya, lamanya udah 2 tahun saya nggak pernah duduk bareng bos. Nggak pernah saya duduk bareng pengurus ya, meeting lah ibaratnya, memutuskan satu hal penting, ataukah itu ada uang apa, berbicara masalah uang ini uang itu, masalah order ini order itu, nggak pernah. Saya pernah begitu. Ngopi dulu, kita santai. Ternyata masih banyak teman-teman kita semua
supir-supir di luar sana yang belum mendapatkan fasilitas dari perusahaannya, yaitu jaminan kesehatan, jaminan lainnya. Nah, menurut saya nih Bang, kalau menurut pandangan saya, supir ini kan ujung tombak gitu loh. Ujung tombak. Tanpa seorang sosok supir, saya pun nggak bisa pakai baju. Iya, maka gitu. Ini yang bawa supir. Maka gitu. Supir ini kan selalu ditindak. Supir selalu ditindas dengan siapapun dan dimanapun. Iya. Supir ini loh, supir ini tanpa mungkin orang nggak sadar, tapi pura-pura nggak sadar aja. Supir ditindas dengan masyarakat setempat Ya, apabila oknum ormas ya, ya. oknum ormas. Kenapa itu Bang? Iya, supir ini kan dompetnya siapa? Dompetnya siapapun. Coba, siapa yang nggak minta sama supir? Iya betul. Jangankan oknum ormas. Iya, oknum polisi Ya. mintanya ke supir. Ya, kita berbicara oknum dulu ini Oknum ya. lah. Oknum dah. Ini Karena makanya nggak semuanya nah, gitu ya. Maka harusnya supirnya kan di ini loh, dirangkul. Kenapa? Karena supir ini rangginang ini. Kalau nggak ada supir nggak berangkat ini ke sini. Nggak bakal nyampe di sini. Nggak sampai. Ini rokok nih. Kalau nggak ada supir nggak sampai dia ke warung-warung, ke Indomaret. Iya betul. Saya pernah punya satu pengalaman yang ngebuat oknum polisi sampai nggak mau ngomong Sama sama saya, sampai nggak ngomong. luar biasa ini cerita ini. Iya. Kita sambil ngopi ya. Di saat itu kan ceritanya ada proyek yang ibaratnya masuk di proyek tersebut ada di dalam kawasan yang bukan kelas jalan rel. Proyek tersebut saya ngirim ke sana, tapi saya ini Proyek apa itu Bang kira-kira? proyek rumah sakit di daerah Kalideres. Oh iya. Iya. Iya, proyek Kalideres. Iya. Jalur itu saya paham betul. Iya. Jalur itu saya paham betul. Jadi lucunya apa? Lucunya itu saya lampu merah. Iya. Lampu merah itu saya ke kanan. Terus saya B2 umum loh. Iya. SIM-nya. B2 umum saya ini. Bapak moyangnya SIM itu ya. B2 umum ini udah SIM tertinggi. Ya kan? Nggak mungkin dong saya mau asal-asal bawa mobil, tidak apa namanya, mengikuti peraturan lalu lintas. Nggak mungkin dong, ya kan? Apalagi yang saya bawa ini ya, mobil trailer bermuatan berat, ya. Apa Bang, muatan apa? Muatan pancang di saat itu. Kalau muatan berat kan ya ibarat kapak, ya kan, ngeremnya hari Senin, Ya. berhentinya hari Kamis. Kalau muatan berat, nah singkat cerita gitu, di lampu merah itu kan saya ke kanan. Itu di pagi hari kan, lalu lintas lagi padat, Lagi pada jam karyawan. karyawan. Iya. Ya. Kita di jalan, mungkin yang hidup di jalan tahu sama tahu, kadang kala lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu tidak berlaku di mana-mana. Boleh survei lah, tidak berlaku apabila ada anggota kepolisian yang sedang bertugas mengatur lalu lintas. Oh, berarti diambil alih ya Bang ya? Ya, tadi saat itu saya mau ke kanan, belok, lampu masih hijau, ya kan? Ya kan yang saya ikuti rambu-rambu lalu lintas ya. Iya. Kalau hijau kan Jalan dong. jalan Jalan dong. Jalan. Ke kanan dah, ke kanan itu. Begitu ke kanan saya berhentiin, saya menghormati, maka saya berhenti. Kemudian ditanya dengan polisi itu kan, satu polisi oknum polisi, apa satu polisi ya, nah, terserah mau dinilai oknum nih, terserah. Iya kan,
Nanti nama kita bilang oknumnya di akhir cerita ya. Iya. Entah oknum, entah polisi beneran yang nggak ngerti. Iya. Saya juga nggak ngerti sebenarnya oknum itu apa, nggak ngerti saya. Ditanya lah SIM STNK, saya tanya kenapa Pak? Ya kamu menerobos lampu merah. Saya jawab, saya ini supir Pak, supir alhamdulillah udah kemana-mana juga saya. Supir. SIM saya di dua umum Pak, nggak mungkin saya mau nerobos lampu merah dengan muatan begini. Iya. Kalau saya nerobos lampu merah, udah berapa motor yang saya lindas Pak? Nah, debat sama polisi, ganti lagi polisi satu lagi, karena lebih tinggi lah. Pangkatnya lebih? Pangkatnya lebih tinggi. Oh iya seru. Pangkatnya lebih tinggi. Datanglah. Mau. Berarti yang oknum Bapak Lantas ini Iya, Bapak Lantas ini tidak sanggup. udah nyerah Udah dia. ngobrol sama lu nih Pak. Sama gua udah nyerah dia. Datang lah pangkatnya lebih tinggi. Saya kan ngeliat pangkat gitu. Saya itu kalau ngobrol dengan siapapun, yang saya lihat dasar pembicaraannya yang saya lihat. Kalau salah aku salah, kalau benar ya saya siapapun, siapapun. Di saat itu polisi pertama bilang saya menerobos lampu merah. Polisi kedua katanya bukan jamnya. Bukan jamnya. Bukan Berarti jam. harusnya ada aturan dong. Tidak bisa. Iya. Dia melarang tanpa aturan. Polisi ketiga ya itu bukan kelas jalan. Bukan kelas jalan Iya. maksudnya untuk kendaraan yang untuk abang kendaraan bawa trailer ini. itu. Jadi ini kawasan bukan kelas jalannya mobil ini. Waduh. Kan ini kan polisi ketiga nih. Nah, Nah, kalau memang ya demikian alasannya, kenapa polisi pertama itu ya kan memberhentikan saya dengan alasan saya menerobos lampu merah? Tentunya saya difitnah dong, iya. ya kan? Seharusnya kalau memang bukan jalannya dibuang dong. Bukan Polisi begitu, pertama. maksud saya gini, kenapa ini lain polisi lain alasan, Oh, gitu loh. iya. Nah, artinya apa? Artinya ini polisi ini menyari-nyari kesalahan saya. Supir ini. Supir. ini. Iya, kesalahan saya tuh itu sangat saya kenapa? Hah? Kenapa bisa begitu? Gitu kan? Saya itu bingung karena kadang di jalan, ya, udah motor. Nah datanglah ya perwira balok 3 itu. Perwira balok 3 dengan nyebut siapa backing kamu apa segala macam, sampai nanya jasa saya. Saya di situ emosi. Saya ditanya jasa kamu apa buat Indonesia, buat negara ini, sampai sebegitu beraninya kamu melawan saya, Melawan polisi. melawan anggota polisi ini kan. Udah empat polisi artinya yang saya hadapin. Ini komandannya ini pasti. Apa komandan, apa anak buah saya minta duit? Oh, nggak ada yang nyebut minta duit. Saya itu merasa nggak salah. Oh nggak ada, kalau minta duit nggak ada ya? Iya nggak Bersih ada, ya, bersih. Polisi itu nggak ada yang minta duit. Dia tuh hanya mau nilang SIM saya. Saya sudah katakan kalau SIM milik saya, ya kalau SIM milik saya, kalau STNK saya kasih, cuma dia nggak mau. Maunya SIM, Maunya ini SIM. kesalahan supir. Oh kalau dibilang kesalahan supir saya nggak terima. Kenapa? Dia bilang Karena abang ini ngerasa nggak salah ini. iya, dia bilang ini bukan kelas jalan dia, bukan kelas jalan trailer ini. Ya. Sementara itu saya udah kedua ritnya di situ. Saya tanya lah. Sudah 2 kali nih. Iya, udah kedua rit. Udah 2 kali itu ya. Kemarin saya ngirim juga ke situ. Saya tanya sama saya komandannya ini nih yang balap tingkat tereng di sini nih. Saya tanya, Pak, saya mau tanya nih, Bapak sama anak-anak buah Bapak kan ngomong katanya ini bukan kelas jalan. Sementara tadi malam ini teman saya udah lewat 2 lewat jalan ini ya. Kemarin pun saya udah lewat sini ya kan? Nah pertanyaan saya, ini polisinya kemana kemarin ini? Iya. Kenapa saya nggak ditangkapnya kemarin? Kenapa baru sekarang itu? Kenapa Ya? baru sekarang? Mungkin ini kejadian sudah lama kayaknya. Udah lama ya, 2000 berapa ya? Oh udah lama ya. Udah lama. Saya masih cerita ingat ini ya. cerita. Keluhan supir. Iya, gitu. cerita.
apa kesimpulannya apa yang saya ceritakan tadi ya, di situ kan terlihat betapa hinanya seorang supir, betapa hinanya seorang supir di mata polisian. Sampai-sampai dia menanyakan jasa. Sampai nanya jasa. Nah di situ saya jawab, saya tanya balik, kalau bapak tanya jasa saya, bolehkah saya menanya jasa bapak? Jasa bapak apa buat Indonesia? Dia pernah menjaga perbatasan ini, perbatasan itu, perbatasan sana, perbatasan sini. Itu jasa dia. Ya. Nah, setelah dia bercerita jasa-jasa dia tadi kan, Dia nanya balik. nanya lagi kan. Sekarang saya tanya jasa kamu apa buat Indonesia? Sebenarnya itu apa nama? Saya cukup menjelaskan, Pak, saya ini driver truk Indonesia. Bapak lihat pangkat bapak. Bapak tengok pangkat. Pangkat bapak tidak akan menempel di pundak bapak kalau pada supir Indonesia. Saya kebetulan pernah jadi supir kontainer di saat itu kan saya jadi supir paku bumi ya, angkat. Yang kejadian itu. Ya kejadian saat itu. Sebelum saya pernah jadi supir kontainer. Saya pernah bawa bahan-bahan baju di saat itu. Artinya saya berjasa dong buat itu. Terus saya supir loh. Ya. Masyarakat Indonesia. Ya. Baik apa TNI Polri itu nggak akan pakai baju kalau ada supir. Tanpa supir. Tanpa supir. Iya. Jangan lihat saya aja dong. Lihat profesi saya hanya supirnya Kok itu. sampai menanyakan jasa ya? Itu yang harus dilihat. Supir itu nggak rendah loh, supir ini nggak rendah. Kita tahan dulu. Karena ada suara makhluk halus. Belum. Udah. Apa dia bosan dengar suara kita ya? Kita ya. Kita gerak ke sana kayaknya berisik banget. Pasti ya, itu juga dengar. Karena ini kita baru merintis ya, kita di ruangan bebas kayak gini lah. Ngobrol santai. Jadi itu untuk keluhan supir dari fasilitas yang belum mendapatkan sebagian besar ya teman-teman kita itu yang statusnya supir itu belum bisa mendapatkan kesejahteraan. Intinya begitu bukan? Iya. Kesejahteraan, fasilitas yang lainnya. Bukan untuk dia doang berarti ya, untuk keluarganya pun belum ada jaminan. Ya. Berarti. Nah di balik itu, menurut lo di Bang, ada nggak perusahaan yang mampu mensejahterakan supir? Ada ya, sepertinya ada ya. Nggak semua berarti ya. Ada yang bagus. tapi saya belum nemu. Oh. Ada, saya berkeyakinan ada. Kenapa? Karena di mana ada orang, ada pasti ada kalau masalah itu. Cuma kan saya nggak ini apa, belum nemu lah kalau benar-benar yang sejahtera. Belum nemu. Supir ini maunya gampang sih sebenarnya, minta dihargai aja, jangan dipersulit. Sekarang apa-apa kemana-mana ya, supir ini bahkan ada peribahasa ya, peribahasa dari supir ke supir ya, dari supir untuk supir. Ada peribahasa, mobil mogok bukan ditolong tapi ditodong, Dimanfaatin. ada itu. Memang kenyataan. Kenyataan itu. Kenyataan. Oh berarti kita nyambung lagi nih ke bendera tadi itu. Iya. Berarti larangan ini termasuk dengan takut ya, sama dengan takut ya. Iya. Dengan arti dari bendera tersebut ya. Nah lucunya begini Bang. Kalau negara lain itu takutnya itu sama nuklir. Iya kan? Sama nuklir. Ya. Takut negara-negara lain. Kok negara kita ini malah takut sama bendera? Kalau memang dilarang loh, berapa banyak pengibaran bendera lain di luar merah putih yang berkibar di sepanjang jalan, di rumah-rumah, tapi tidak dilarang. Bendera khilafah ya, apa? Khilafah ya? Nah, ini bendera anime. Bendera kartun. Hanya bergambar tengkorak dan topi jerami. Kok negara sebegitu takutnya? Itu
apa namanya, Berarti dalam ini artinya ya. artinya dalam, mungkin kita nggak terlalu tahu makna dari bendera itu, tapi kalau kita wajar lah kata itu, saya berkeyakinan yang memperbolehkan itu lebih paham apa arti Dan berdasarkan dari bendera dan itu. berdasarkan undang-undang dong tentunya. Iya, Membolehkan tentunya itu karena memboleh. tidak ada larangan, ya kan? Karena nggak ada larangan. Iya. Karena saya dengar itu mas. Tapi saya juga menyalahkan buat siapapun yang mengibarkan bendera One Piece, ya, bendera orang. Apa nih, Bang? Nyalahkan Saya gimana? menyalahkan yang mengibarkan bendera itu, bendera One Piece itu, tapi tidak mengibarkan bendera merah putih. Oh iya iya. Saya menyalahkan, jujur. Apalagi ini mau untuk hari kemerdekaan. Mau Ini kan dirgahayu. kita mau menyambut hari kelahiran kemerdekaan negara Republik Indonesia, ya, negara yang sangat kita cintai ini. Biarpun ya setinggi-tingginya mungkin gak cinta sama kita. Tapi kita tetap Itu udah jelas itu, udah jelas, nggak mungkin cinta, udah apalagi DPR udah lah, bubar aja DPR itu. Gak apa kan ngomong gitu ya? biar nggak apa-apa. Biar supir yang ngisi gitu ya. Iya, supir aja udah. Aduh. Oke, dan rencana dan harapan lu ke depannya ini apa ini Bang? Harapan lu ke depannya untuk supir ini ya? Nah, gimana? Kalau gue ditanya rencana apa? Supir itu nggak bisa buat rencana untuk dirinya, Nggak bisa ya? nggak bisa, saking tertindas ya. Saking terbatas ya. Saking tertindasnya, supir ini saking tertindasnya di negara ini, ya, itu nggak bisa ngebuat rencana, nggak bisa. Nggak bisa, Karena apa? Supir ini senjatanya ya skill. Skill ya. Iya, senjata utamanya skill. Tidak betul. Nah, harapan lu? Harapan gua gini, untuk pesan gua ya, harapan gua udah lah, persyaratan supirnya udah jangan ribet lah. Maksudnya dalam proses melamar gitu. Iya, melamar pekerjaan ini kan perusahaan makin kesini makin ribet. Harusnya makin ribet. Iya, ada yang mempermasalahkan jasa. Untuk apa sih supir ini yang penting tes drive-nya, kalau menurut gua sih ya. Tes drive-nya oke, pengalaman oke, sesuai dengan apa yang dilamar kan. Supir kan harus bisa bawa mobil intinya kan? Iya, itu. Harus pengalaman. Misalnya kita ngelamar di perusahaan itu, rutenya lintas Jawa Sumatera, nah banyak yang lamar, jangan tanya ijazah. Tanya, kamu udah pernah belum ke Sumatera, kamu udah pernah belum ke Jawa. Kalau udah pernah, ya kenapa harus tanya ijazah? Iya. Oh, Betul. jadi ijazah itu sebagian dari persyaratan ya? Iya, itu pertama ya. Kedua, yang ada andainya si supir ini, adapun si supir ini yang ngelamar ini nggak pernah ke Jawa, nggak pernah Sumatera, tapi di perusahaan itu rutenya Jawa Sumatera, ya harapan saya diterima aja. Ajarin dong, Nah, didik dong, ya, itu harapan pertama dari saya pribadi nih. oke. Jadi seperti itu dari harapan Abang Fajar ini. Mungkin sebelum kita tutup, Itu harapan pertama. Ada lagi masih ada. ada deh harapan. Itu harapan pertama ketika ngelamar ya. Harapan berikutnya ya jangan terlalu ditindas lah kalau udah kerja. Cukupilah masalah apa yang harus dicukupi, hak-hak supir ini. Misalkan kayak gitu ya tadi ya. nah harapan yang kedua,
harapan yang kedua ini, Yang tadi itu yang ditindas itu. ya janganlah kalau ditindas ini supir. Ketika sudah bekerja. Ya, ketika sudah bekerja dan ketika supir-supir ini menyuarakan kebenaran, Menyuarakan hak kebenaran atau hak yang hilang atau hak yang tidak terpenuhi, itu kan rata-rata perusahaan kalau ada supir yang katakanlah vokal. Ya, ini lagi-lagi pengalaman pribadi, itu supir, maka saya bilang tadi supir ini sangat tertindas baik di jalan maupun di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya ditindas oleh atasannya sendiri. Harapan saya janganlah begitu. Kalau ada apa-apa obrolkan gitu. Iya, maksudnya gitu. Saya perlu sampaikan supir yang berbicara lantang masalah kebenaran itu supir yang betah di perusahaan itu supir yang ingin kerja lama di perusahaan itu, bukan dia nggak betah, bukan apa dia mau memprovokasi di tempat kerja itu, bukan karena dia betah, maka dia mau memperbaiki apa yang salah. Itu harapan saya, tolonglah jangan ada lagi ya pikiran buruk, saya seperti pikiran buruk itu terhadap supir. Rangkullah supir, janganlah dikit-dikit supir yang disalahin, apa-apa supir yang disalahin, mobil rusak supir yang disalahin. Iya kan? Iya. Hah? Mobil rusak supir yang disalahin, ada keributan di lapangan supir yang disalahin. Itu Iya, apa-apa jangan- supir ya. apa-apa supir ya, janganlah kayak gitu. Itu kata saya terlalu tertindas supir ini. Ya, ini negara tutup mata, tutup telinga, berkibarlah bendera One Piece. Oh. Itu kan kasih nyambung kan? Iya. Nyambung. Mau memberontak, bingung mau kemana? Ya, bingung supir mau kemana? Iya. Jangankan ngomong sama pihak negara. Supir ini jangankan mau ngomong sama pihak negara. Jauh-jauh ke menteri, jangan ngomong ke lurah aja belum tentu didengar, ya kan, apalagi ke menteri. Ya. Nah, ngomong ke pihak perusahaan aja nggak didengar, supirnya berkibarlah bendera One Piece, kemudian dilarang juga. Nah, Apa nggak tindas banget ini supir? kecil banget ya. Mana itu pemerintah? Katanya ada negara ini negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Bagi supir belum ya. Iya, bagi supir belum. Belum. Nggak tahu nih. Mungkin di kacamata pemerintah ini supir bukan masyarakatnya, mungkin robot mungkin. Supir ini kan robot di Indonesia. Mungkin di mata pemerintah itu nggak ngerti. Harapan saya itu lah, jangan dipersulit ketika melamar pekerjaan, jangan dikambing hitamkan ketika bersuara. Ya, kenapa? Dikambing hitamkan, bener-bener dikambing hitam. Kita kerja buat keluarga, ya, nggak ada gaji, nggak ada apa, nggak dikasih tarikan beberapa minggu atau beberapa bulan. Itu kalau menurut saya udah tidak manusiawi urusan yang begitu. Dan saya tanggung jawab kok apa katakan saya, memang pengalaman saya, apa yang saya sebutkan ini adalah pengalaman pribadi saya. Oh, pengalaman. Iya, Pengalaman. pengalaman pribadi saya. Mungkin Tentunya bukan Oh. sebuah fitnah ke Bapak Lantas yang tadi gitu. Enggak, ke enggak. perusahaan. Enggak. Bukan ya. Berarti ini ini pengalaman saya yang udah pernah sekedar dialami gitu. bercerita tentang apa yang saya alami, itu aja. Oh, gitu. Saya tidak bermaksud apa. Saya ada di sini hanya untuk menyuarakan apa yang saya keluhkan, karena saya nggak tahu harus ngomong ke siapa. Saya nggak tahu nih. Langkah saya terbatas untuk menyuarakan kebenaran. Iya. Nah, saya bilang tadi, jangan ke pihak pemerintah, pihak perusahaan saya ditekan,
dicekal ya. Ini cekal pecat langsung ngomong yang Jadi- bener nih kita pecat langsung tuh ya udah. Padahal kita akhirnya- ngomong itu tentang hak kita ya. iya akhirnya apa, akhirnya saya keluar cari kerjaan lagi, Dipersulit lagi. dipersulit lagi. Nah makanya itu saya harapannya jangan persulit lagi. Nah, iya. Menarik. Jadi sebelum kita tutup ini, apakah ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, para sopir itu? Pesannya untuk teman-teman satu profesi, teman-teman supir di luar sana, ini pesan saya ambil dari prinsip saya sendiri. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, biarpun harus terancam ini dapur kita. Karena rata-rata teman saya bilang begitu, karena rata-rata orang seperti saya atau orang-orang yang menyuarakan kebenaran di dalam satu perusahaan itu terancam dipecat. Maka saya bilang jangan takut, biarpun dapur terancam loh. Nah, ya. Udah kembul dong. Iya, kita kalau dipecat dari perusahaan di dapur ya minimal ini 2-3 bulan ini nggak ngebul ini. jangan takut, kita semangat untuk menyuarakan kebenaran. Karena itu memang hak Iya, kita. iya. Lalu jangan takut kehilangan pekerjaan jangan takut. Tetap kita intinya satu, tetap bangun hubungan baik dengan teman. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Maka dengan kita membangun hubungan pertemanan kita satu profesi dengan satu profesi ini, maka kita tumbuh mental di situ untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Satu aja ini. Udah jangan ini lah. Ya memang harus berdiri di dua kaki lah. Kita juga nggak boleh lah terlalu tentang perusahaan, memang nggak boleh. Ya karena perusahaan juga mungkin punya SOP juga. Kita juga nggak boleh benci dengan perusahaan tempat kita kerja. Jangan dijelek-jelekin. Cukup kita ini kalau kesel dengan perusahaan, misalkan kita kerja di satu perusahaan, jangan sampai nih keluhan kita nih keluar ke luar perusahaan. luar perusahaan. Cukup di dalam perusahaan itu aja kita perbaiki. Karena kan ini tempat kita cari makan, jangan dijelek-jelekin, jangan. Pesan saya itu, jangan takut menyuarakan kebenaran, Yang dipersulit juga. ya tetap menjaga hubungan baik dengan teman, ya. Jangan menjelek-jelekin perusahaan tempat kita bekerja, karena di situ kita bisa makan, di situ kita bisa mendidik anak istri. Benci apapun kita dengan perusahaan itu, dengan atasan kita, jangan pernah dijelek-jelekin. Biarpun kita sudah keluar ya, kita dir, jangan dijelek-jelek, jangan. Itu tempat kita cari kerja, cari makan dulu. Jangan, kesel boleh. Jadi yang sudah gitu. Ya udahlah. Ya, kita tutup saja dari obrolan ini. Ya sedikitnya kita menambah wawasan juga dari apa sih arti bendera One Piece ini yang berkibar sebelum hari kemerdekaan ini. Dan ternyata seperti itu dari versi Bang Fajar ini, ya seperti itu maknanya. Dan sempat bercerita juga atas keluh kesahnya yang pernah dia alami, ya seperti itu. Ya kita berdoa aja semoga kedepannya bapak-bapak sopir Indonesia ini khususnya mendapat kesejahteraan di dalam pekerjaannya. Amin. Dan perlindungan untuk dirinya dan keluarganya semuanya. Mudah-mudahan terdengar suara-suara keluhan kita ini. Makanya sengaja saya buat channel ini bagi rekan-rekan semua, para pekerja, para buruh. Ayo, jangan pernah takut kita suarakan kebenaran, apalagi hak-hak kita yang telah dirampas. Bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi atau pengen ngobrol seperti kita ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Nanti saya kasih arahan untuk bisa hubungi saya langsung. Nanti saya sertakan di bawah
deskripsi sosial media saya yang lain biar kita bisa ngobrol dan menambah cerita dan menambah wawasan, menambah ilmu juga. Siapapun saya terbuka untuk semuanya di channel ini. Oke, terima kasih Bang Fajar telah Oke. menyempatkan Ya, sama-sama. di sini bercerita semuanya. Mudah-mudahan juga Bang Fajar ini lancar terus, dikasih kelancaran terus. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.